Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 426. Saat ini sudah larut malam. Namun bagi anak muda yang menyukai kehidupan malam, keseruan baru saja dimulai. Bar Soliter adalah salah satu bar paling makmur di kota selatan Sudu, terutama dalam setengah bulan terakhir ini. Bar ini sangat viral karena bar tersebut mengundang seorang penyanyi yang tidak terlalu terkenal tetapi berpenampilan sangat tampan. Penyanyi itu bernama Yundi. Dia jelas seorang pria, tapi dia terlihat seperti wanita dengan kulit halus dan lipstik merahnya. Yundi suka mengenakan jaket kulit hitam dan celana panjang, serta kacamata hitam besar. Biasanya, dia akan berdiri di atas panggung dengan gitar di tangannya dan memainkan lagu-lagu rock yang paling bersemangat. Setiap kali dia naik ke atas panggung, para wanita akan berteriak memanggilnya. Teriakan fansnya bahkan lebih panas daripada bintang-bintang besar yang sedang konser. Biasanya dia hanya menyanyikan 3 lagu sehari di atas panggung, dan setelah ketiga lagu itu selesai, dia tidak akan langsung pergi, melainkan mencari sudut untuk minum. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya mabuk. Sebaliknya, banyak wanita yang mencoba membuatnya mabuk akhirnya terjatuh di sampingnya. Tapi, dia tidak pernah membawa para wanita yang mabuk itu pergi bersamanya. Ini membuat banyak wanita yang ingin menghabiskan malam bersamanya merasa menyesal. Malam ini sama seperti sebelumnya. Yundi turun dari panggung setelah menyanyikan 3 buah lagu. Namun, tidak seperti sebelumnya. Kali ini, Yundi tidak berjalan menuju kursi kartu di mana dia biasa duduk setiap harinya, tetapi berjalan menuju sudut bar. Di sudut bar itu sudah menunggu seorang pria. Melihat adegan ini, banyak wanita yang saling berpandangan tidak percaya. Mungkinkah Yundi yang mereka kagumi benar-benar menyukai pria? Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah secara aktif mencari minuman bisa memilih duduk di seberang seorang pria? Pria itu mengenakan kemeja hijau, rambutnya panjang, dan hampir menutupi sebagian besar wajahnya. Pria itu terlihat sangat acak-acakan. Pria berbaju hijau itu sebenarnya baru berusia 30 tahun. Tetapi dari penampilannya, dia terlihat seolah sudah berusia di atas 40 tahun. Pria itu mengangkat kepalanya dan berseru saat Yundi tiba. "Tuan muda," suaranya tidak terlalu keras, jadi tidak mungkin untuk mendengarnya di bar yang bising ini. Tetapi Yundi mengangguk dengan lembut dan bahkan langsung menyela perkataan pria itu. "Jangan khawatir, kau adalah anak buahku. Orang-orang dari aula penegakan hukum itu hanya mempertontonkan pertunjukan. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu." Pria itu tidak lain asuh Leng King yang hampir membunuh Leon pada hari itu saat Leon terluka parah. Setelah Leng King melarikan diri, Ouyang Suo langsung mendekati juru bicara menara Yunjian di Departemen Militer. Sehingga serangan pribadi yang dilakukan oleh Leng King terhadap tim Huya juga sampai ke telinga pemilik menara Yunjian. Ini membuat Leng King langsung dipecat dari jabatannya sebagai pejabat bintang 5 di menara Yunjian. Hari-hari ini, Leng King bahkan bersembunyi untuk menghindari pengejaran Balai Penegakan Hukum, dan dia berada dalam kondisi yang ketakutan. Leng King menghela nafas pelan, kemudian dia mengambil segelas anggur di atas meja dan meneguknya dengan cepat. Lalu dia berkata, "Aku mengerti. Aku memang harus disalahkan untuk hal ini. Meskipun Leng Wufeng dan yang lainnya adalah anak buahnya, tapi mereka semua adalah anggota keluarga Leng. Jadi akan sulit bagi Leng King
untuk merasa damai kalau dia tidak melakukan apa-apa. Yun, dia berkata dengan senyum tipis, "Baiklah, tidak ada gunanya menyalahkan dirimu sendiri sekarang. Mulai hari ini, kau harus menjaga dirimu sendiri. Kalau aku berbicara dengan Balai Penegakan Hukum, mereka pasti tidak akan benar-benar mengejarmu. Tapi, dengan sifat orang tua, Ouyang Suo itu, aku khawatir dia tidak akan mau menyerah. Kalau kau benar-benar bertemu dengan orang-orangnya, itu pasti akan menjadi masalah. Jadi sebaiknya kau tidak perlu bertemu dengan mereka. Kau tidak perlu khawatir, aku akan membantumu untuk membalaskan dendammu." Leng King berseru dengan terkejut. "Tapi Tuan Muda," dia merasa sedikit cemas. Sekarang Leon adalah anggota tim Huya, dan status Yundi sendiri sangat istimewa. Kalau Yundi benar-benar mengalahkan Leon sendiri, itu pasti akan membawa masalah besar bagi Menara Yunjian. Tanpa menunggu Leng King selesai berbicara, Yundi menyelah sekali lagi. "Jangan khawatir, bukankah dia hanyalah instruktur kecil dari tim Huya? Bahkan kalaupun aku membunuhnya, apa yang bisa dilakukan Ouyang Suo padaku? Bisakah dia benar-benar memaksa orang tuaku untuk menyerahkanku?" Leng King terdiam. Yundi adalah satu-satunya putra Yun Fei Yang, pemilik Menara Yunjian. Dengan statusnya di Menara Yunjian, kalau dia benar-benar mengalahkan Leon, Ouyang Suo juga tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bagaimanapun juga, Yundi adalah pemilik selanjutnya dari Menara Yunjian, dan statusnya berbeda dengan yang lainnya. Ketika Leng King berpikir kalau Yundi secara pribadi turun tangan untuk membantunya membalaskan dendamnya, hati Leng King tersentuh. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu dari lubuk hatinya ketika suara yang terburu-buru terdengar dari samping. "Tuan Yun, bos memintaku untuk memberitahumu kalau Nona Jiang sedang menunggumu di ruang VIP. Dia ingin kau segera datang ke sana." Seorang pelayan tiba-tiba datang dan berbicara kepada Yundi. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa iri, seolah-olah itu adalah suatu kehormatan untuk disukai oleh Nona Jiang. Tapi, segumpal niat membunuh melintas di mata Leng King. Yundi adalah seorang tuan muda dari Menara Yunjian. Dengan status tertinggi Menara Yunjian di Suzhou, bahkan pejabat setingkat gubernur provinsi pun harus melayani Yundi sebagai tamu kehormatan mereka. Beraninya seorang wanita meminta Yundi untuk datang menemuinya. Ini sama saja dengan mencari kematian. Tepat ketika Leng King tidak bisa menahan kemarahannya, Yundi malah bertanya dengan wajah tenang, "Nona Jiang? Nona Jiang yang mana?" Pelayan itu menjawab dengan ketus. Sepertinya dia tidak senang dengan sikap sombong Yundi. "Tentu saja nona tertua dari keluarga Jiang, Jiang Zirou. Bukankah wanita itu hanya seorang penyanyi populer? Kenapa dia berani bersikap seolah dia adalah orang penting?" Begitu Yundi mendengar kalau itu adalah wanita tertua dari keluarga Jiang, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Dia selalu mendengar kalau Jiang Zirou adalah salah satu wanita tercantik di Sudu. Jadi dia pun berkata kepada Leng King, "Wah, setelah tinggal di sini selama berhari-hari, akhirnya aku menangkap ikan besar. Kau bisa bermain sendiri, aku tidak akan menemanimu." Setelah berbicara santai ke arah Leng King, Yundi pun bangkit dan menuju ke ruangan VIP. Sementara itu, sang pelayan masih tercengang mendengar kata-kata Yundi barusan. Menangkap ikan besar. Dia benar-benar datang ke sini untuk menangkap ikan besar? Apakah dia ingin merugikan Nona Jiang? Memikirkan hal ini, mata pelayan pria itu langsung menyala. Dia baru saja bersiap untuk pergi melaporkan Yundi ketika dia tiba-tiba merasakan sakit di rompinya. Bab 427. Leng King sudah lama merasa tidak puas melihat pelayan ini. Ketika dia melihat tatapan pelayan ini, dia langsung tahu kalau pelayan ini merencanakan sesuatu terhadap Yundi.
Lengking memanfaatkan momen berdirinya pelayan untuk mengarahkan jarinya ke bagian belakang hati pelayan, dan dengan memanfaatkan kekuatan alam bawaannya, sebuah energi langsung memasuki tubuh pelayan itu. Tubuh pelayan itu tiba-tiba menegang dan jatuh lurus ke belakang. Namun secara refleks, Lengking menahannya dan mendudukkannya di kursi di depannya. Kepala sang pelayan pun berbaring di atas meja kopi. Mata orang-orang di sekitar semuanya terfokus melihat kepergian Yundi. Jadi tidak ada yang memperhatikan adegan barusan. Ketika beberapa orang menoleh, mereka mengira kalau pelayan itu hanya tertidur. Tidak ada yang menyangka kalau hati pelayan itu sudah hancur. Tanpa melirik pelayan yang sudah meninggal itu sekali lagi, secara perlahan Lengking berjalan melewati kerumunan dan keluar dari arah pintu belakang. Tuan muda telah menyuruhnya bersembunyi untuk sementara waktu. Jadi dia pun segera bersembunyi. Anggap saja ini adalah liburan panjang yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Tepat sebelum Lengking bisa mengetahui kemana dia harus bersembunyi, dia melihat seorang pria jangkung menghalangi jalannya. Mata Lengking menyipit. Sebagai seorang master alam bawaan, di tempat seperti Sudu ini, dia benar-benar tidak memandang siapapun di matanya. Hanya saja aura pria ini juga samar-samar bisa terlihat dan membuatnya sedikit terkejut. Mungkinkah pria ini juga seorang master alam bawaan? Ini adalah ibu kota Su, bukan provinsi Nanyun, di mana seni bela diri adalah sesuatu yang lazim. Seorang master kekuatan internal biasa sudah cukup untuk menjadi jenderal pertama di geng-geng besar di ibu kota Su. Bagaimana mungkin seorang master alam bawaan bisa berkeliaran dengan sembarangan di tempat ini? Tepat ketika Lengking hendak bertanya mengenai apa yang sedang dilakukan orang ini, seketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Itu karena niat membunuh yang kuat mengunci sosoknya dari belakang. Lengking menoleh dengan susah payah dan melihat seorang pria tua yang bungkuk melangkah keluar dari bayang-bayang. Bayangan itu tidak menutupinya sama sekali, dan Lengking hanya merasa kalau sepertinya pihak lain ini berasal dari alam bawaan tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga. Saat ini Yundi berada di dalam bar yang sangat bising. Meskipun tingkat kultivasi Yundi juga tinggi, namun pada saat ini dia bahkan tidak merasa kalau dia dikelilingi oleh dua orang master alam bawaan. Saat Lengking hendak mencari jalan keluar dari tempat ini, dua sosok lagi keluar dari pintu belakang bar. Dari aura mereka, meskipun mereka belum melangkah ke alam bawaan, tapi kedua orang itu setidaknya berada di puncak kekuatan internal. Lengking merasa takut kalau dia tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini meskipun dia mau. Dia juga merasa sedikit bingung siapa orang-orang ini. Para elit dari tim Huya kah? Tapi itu tidak mungkin. Tim Huya hanyalah tim perang khusus. Orang yang memiliki kekuatan internal saja sudah menjadi elit kelas 1 di tim Huya. Jadi sangat mustahil kalau ada master alam bawaan tingkat kedua yang bergabung di tim Huya. Bagaimana kalau mereka adalah orang-orang dari Balai Penegakan Hukum? Sebagai pejabat bintang 5 di Menara Yunjian, dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang Balai Penegakan Hukum. Jadi, dia tahu kalau tidak ada satupun dari para master ini yang berasal dari Balai Penegakan Hukum. Dan dengan sapaan dari Yundi sebelumnya, mustahil bagi Balai Penegakan Hukum untuk tetap mengepung dirinya. Lengking memandangi lelaki tua dengan tingkat kultivasi tertinggi itu dan bertanya, "Ada keperluan apa kalian ke sini?" Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. "Tuanku ingin bertemu dengan Tuan Leng. Jadi aku mohon agar Tuan Leng mau ikut dengan kami." Nada suaranya terdengar tegas dan tidak memungkinkan Lengking untuk menolak. Lengking tersenyum pahit. Orang-orang ini telah membuat formasi seperti ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Di bawah tatapan elang dari lelaki tua itu, Lengking bahkan tidak berani menggunakan ponselnya untuk memberitahu Yundi mengenai situasinya saat ini. Jadi dia hanya bisa berkata,
Kalau begitu, silakan pimpin jalannya. Setengah jam kemudian, Leng King mengikuti orang tua itu ke halaman yang berjarak lebih dari 10 km dari bar dan berjalan langsung ke aula halaman. Sekilas dia bisa melihat sosok yang tidak asing lagi duduk dengan gagah di kursi utama. Kelopak mata Leng King melonjak dengan liar. Zhang Sensan, itu adalah ayah Zhang Qifeng, orang nomor 1 di dunia bawah tanah kota Qizhou di provinsi Nanyun. Dia benar-benar mampu mengirim 2 orang master dari alam bawaan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kota Qizhou hanyalah kota setingkat prefektur dan Zhang Sensan yang telah memegang kekuasaan di kota Qizhou paling tinggi hanyalah seorang Da Cheng dari kekuatan internal. Bagaimana mungkin seorang ahli Da Cheng dari kekuatan internal bisa membuat seorang master dari setidaknya alam kedua dari alam bawaan bersedia mengikutinya dengan sukarela? Mungkinkah Zhang Sensan ini telah menyembunyikan kekuatannya? Apakah dia sebenarnya adalah seorang guru besar dari alam bawaan? Tapi kalau dia sudah menjadi guru besar dari alam bawaan, kenapa dia mengizinkan putranya bergabung dengan Menara Yunjian? Meskipun hatinya terkejut, namun Leng King adalah orang pertama yang berbicara. Ketua Zhang, aku tidak menyangka kalau kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Zhang Sensan tidak bersikap sopan dengan Leng King. Namun dia langsung berbicara ke intinya. Bagaimana cara anakku meninggal? Leng King tertegun. Orang ini mengirim 2 master alam bawaan seperti ini hanya untuk mengetahui penyebab kematian putranya dari mulutnya. Setelah beberapa saat merenung, Leng King akhirnya menceritakan apa yang telah terjadi. Dia dibunuh oleh seorang anak bernama Leon Wood. Leng King bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa membunuh Leon adalah semacam ujian bagi Zhang Qifeng agar bisa bergabung dengan Menara Yunjian. Leng King yakin kalau sebenarnya Zhang Sensan pasti tahu tentang masalah ini. Jadi tidak ada gunanya untuk menyembunyikannya. Tentu saja dalam ceritanya, Leng King mengatakan bahwa pada saat dia tiba, Zhang Qifeng dan 4 monster Nanyun sudah mati. Sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan mereka meskipun dia ingin. Zhang Sensan tidak berbicara, tetapi mengetuk pelan meja yang ada di sampingnya, seolah-olah dia sedang merenungkan kebenaran kata-kata Leng King. Beberapa saat berlalu sebelum akhirnya Zhang Sensan berbicara lagi. Kalau begitu, anakku meninggal itu juga karena kau? Leng King langsung angkat bicara. Ketua Zhang, putramu selalu ingin bergabung dengan Menara Yunjian. Itu adalah pilihannya sendiri. Zhang Sensan mendengus marah, terutama ketika dia memikirkan penyisiran pasukannya oleh orang-orang resmi belum lama ini. Kemarahan di dalam hatinya meletus seperti gunung berapi, dan dia pun berteriak, "Ya, itu memang pilihannya. Tapi kalau kau tidak muncul, bagaimana mungkin anakku bisa terlibat dalam perselisihan seperti itu? Dan kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin kekuatan keluarga Zhangku yang telah beroperasi di Qizhou selama bertahun-tahun bisa dicabut? Jadi kau juga pantas mati." Ketika Leng King merasakan energi pembunuh yang melonjak di tubuh Zhang Sensan, wajahnya langsung berubah drastis dan dia kembali memikirkan cara untuk melarikan diri dengan putus asa. Namun Zhang Sensan yang sedang duduk di kursi langsung melemparkan tinjunya di udara ke arah Leng King. Leng King segera merasakan kekuatan tinju yang menakutkan itu langsung meledak di hatinya. Rasa sakit di hatinya mengguncang seluruh tubuhnya, dan dia menatap Zhang Sensan yang tidak bergerak dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kekuatan pukulan itu seharusnya sudah mencapai alam ketiga dari alam bawaan, bukan? Seorang pemimpin geng dari kota setingkat prefektur biasa sebenarnya adalah master tingkat atas di alam bawaan ketiga? Bagaimana ini mungkin? Tubuh Leng King langsung jatuh ke tanah dan mati. Matanya tetap dipenuhi dengan kengerian.
Zhang Sensan bahkan tidak melirik mayat Leng Qing dan langsung berkata dengan acuh tak acuh terhadap lelaki tua bungkuk itu. Pergi cari orang bernama Leon Wood itu. Aku ingin membunuhnya sendiri. Orang tua itu membungkuk dan berkata, baik tuanku. Kemudian dia berjalan mundur dan pergi meninggalkan Zhang Sensan yang murung duduk dengan tenang di tengah lobi. Bab 428. Keesokan paginya, Leon baru saja selesai mandi ketika dia mendengar suara ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Su Lulu sudah berdiri di depan pintu. Hanya saja alih-alih mengenakan gaun tidur seksi, saat ini dia mengenakan blazer berwarna krem dan di sekitar pinggang blazer krem itu dipakaikan ikat pinggang, sehingga membuat penampilannya terlihat semakin luar biasa. Rambut panjang dan sedikit keriting tersampir di kedua bahunya, memperlihatkan wajahnya yang dewasa dan menawan. Sementara di tangannya, dia memegang kotak makanan. Melihat rambut Leon yang agak berantakan, dengan sedikit malu Su Lulu bertanya, Aku tidak mengganggu istirahatmu kan?" Leon tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku baru saja bangun." Su Lulu tersenyum, lalu sambil menyerahkan kotak makanan di tangannya kepada Leon, dia berkata, "Baguslah. Ngomong-ngomong, ini adalah sarapan yang kubuat. Kuharap kau akan menyukainya." Leon sedikit terkejut. Tetangganya ini mengetuk pintu sepagi ini hanya untuk membawakannya sarapan. Meskipun ada keraguan, Leon tetap mengambil kotak makan itu dan berkata, "Terima kasih." Su Lulu tersenyum dan melambaikan tangannya. "Kita adalah tetangga, jadi tidak perlu bersikap sungkan. Bukankah kau juga mengizinkan aku mandi di rumahmu tadi malam?" Begitu Su Lulu menyinggung tentang mandi, Leon teringat akan pakaian dalam yang masih ada di kamar mandi. Jadi dia berkata, "Oh iya, Kakak Lulu, sepertinya kau melupakan sesuatu tadi malam." Su Lulu bertanya kebingungan, "Hah? Apa yang kulupakan?" Leon berkata dengan sedikit malu, Pakaian dalammu tertinggal di kamar mandi." Su Lulu menjawab santai, "Oh benar, pantas saja aku tidak bisa menemukannya tadi malam. Tapi aku harus buru-buru bekerja sekarang, jadi aku akan mengambilnya nanti malam saja. Tidak apa-apa kan?" Leon menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Leon baru saja ingin mengatakan kalau tidak akan butuh banyak waktu untuk mengambilnya, tetapi Su Lulu sudah melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan pergi dulu, sampai jumpa nanti malam ya." Kemudian, dia berlari menuju pintu masuk lift dan meninggalkan Leon yang tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Sambil menggelengkan kepalanya, Leon pun berjalan kembali ke rumah dengan menenteng kotak makanan. Dia sudah lama tidak makan di rumah sejak Liu Anse pindah. Kebetulan sekali pagi ini tetangga barunya membuatkan sarapan untuknya. Saat menyantap sarapannya, Leon menyalakan ponselnya. Panggilan dari Xie Xiao masuk tepat saat Leon menyalakan ponselnya. Xie Xiao di ujung telepon langsung merajuk, "Kakak, kalau kau tidak masuk kampus lagi, aku juga akan bolos." Agar bisa bersama-sama dengan Leon, Xie Xiao sengaja meminta keluarganya untuk mengatur agar dia bisa berada di kelas yang sama dengan Leon. Namun ternyata, mereka hanya bersama-sama selama 3 hari, dan setelah itu dia tidak pernah lagi melihat Leon masuk kampus. Leon juga sedikit tidak berdaya. 1 semester akan segera berlalu. Tapi dia baru beberapa kali menghadiri kelas. Jadi dia pun berkata, "Aku baru saja sarapan. Aku akan datang segera setelah aku selesai makan." Kalau itu adalah orang lain, mereka pasti sudah lama dikeluarkan. Tetapi karena ini adalah Leon, posisinya masih tetap aman. Xie Xiao berseru gembira, "Bagus. Malam ini kita akan mengadakan acara kumpul-kumpul kelas. Jangan sampai kau melewatkannya."
Leon menghela nafas panjang lagi. Kumpul-kumpul kelas. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di kelasnya sekarang. Dan dia masih harus menghadiri acara kumpul-kumpul kelas. Bukankah itu akan sedikit memalukan? Setelah menyelesaikan sarapannya, Leon pun langsung pergi meninggalkan rumah. Ketika tiba di kelas, dia menemukan kalau teman-teman sekelasnya terlihat sangat bersemangat. Xie Xiaotao bahkan menarik Leon ke tempat duduknya sesegera mungkin dan memberitahunya tentang acara kumpul-kumpul itu. Namun kedatangan Leon, seorang absen profesional, membuat beberapa anak laki-laki yang memiliki perasaan terhadap Xie Xiao menjadi sangat tertekan. Tadinya beberapa dari mereka bahkan berpikir ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan cinta mereka pada Xie Xiao. Tempat kumpul-kumpulnya adalah restoran Red Moon di dekat kampus. Karena lingkungannya bagus dan harga makanannya juga murah, restoran itu selalu menjadi tempat yang disukai oleh para mahasiswa Universitas Sudu untuk bertemu. Saat rombongan tiba di restoran Red Moon, mereka melihat seorang wanita yang terlihat tinggi dan cantik dalam balutan cengsam berdiri di pintu masuk untuk menyambut rombongan. Setelah melihat wanita dengan gaya yang luar biasa ini, mata kebanyakan anak laki-laki langsung berbinar. Leon juga melihat wanita itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu karena wanita itu tidak lain adalah tetangganya, Su Lulu, yang baru saja pindah ke sebelahnya. Su Lulu juga melihat Leon saat ini dan berkata dengan sedikit terkejut, "Leon?" Melihat label kerja yang disematkan di dada Su Lulu, Leon pun berbicara, "Kakak Lulu, kau bekerja di sini?" Su Lulu tersenyum tipis dan berkata, "Iya, aku manajer di sini. Aku tidak menyangka kalian yang memesan ruangan terbesar kami. Beritahu aku saat kalian check out nanti. Aku akan memberimu harga diskon." Leon dengan cepat berkata, "Terima kasih, Kakak Lulu." Su Lulu tersenyum mengingatkan, "Aku sudah bilang jangan terlalu sungkan. Cepatlah masuk, aku akan pergi dan mengatur makanan yang akan disajikan." Melihat punggung Su Lulu yang menawan, banyak anak laki-laki di kelas yang menatap Leon dengan tatapan cemburu. Bagaimana bisa Leon mengenal kakak perempuan yang begitu cantik? Xie Xiao merangkul lengan Leon dan berkata dengan sedikit cemburu, "Kakak, siapa dia?" Leon menjelaskan, "Oh, dia salah satu tetanggaku. Dia baru saja pindah kemarin." Mata Xie Xiao berputar. "Hanya tetangga?" Leon menjawab, "Tentu saja. Apakah kau mencurigaiku?" Xie Xiao terkikik dan kemudian dia berjalan masuk ke ruangan sambil menggandeng Leon. Tak lama kemudian semua orang sudah mengambil tempat duduk mereka. Tentu saja Xie Xiao duduk di samping Leon, dan itu membuat beberapa anak laki-laki lainnya merasa iri. Mungkin karena pengaruh Su Lulu, makanan mereka pun disajikan dengan sangat cepat dan dalam waktu singkat. Meja-meja sudah dipenuhi dengan makanan. Mereka semua mulai makan dengan gembira. Di tengah-tengah makan, ketika semua orang sudah hampir selesai dan mulai mengobrol satu sama lain, tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara tangisan seorang gadis, dan samar-samar juga terdengar suara seorang wanita yang mencaci maki dan memukul. Xie Xiao yang senang terlibat dalam hal-hal seperti ini langsung berkata kepada Leon, "Hei, ada yang memukuli anak kecil. Ayo kita lihat." Setelah itu dia menarik Leon dan berlari ke arah luar. Leon pun tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang Xie Xiao. Ketika mereka keluar dari ruangan dan melihat pemandangan itu, wajah Xie Xiao langsung berubah menjadi merah dan bahkan mata Leon sudah hampir memuntahkan api. Bab 429. Di koridor, seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun dengan minuman di tangannya berjalan dengan hati-hati ke arah depan. Namun, ketika dia melewati sebuah tikungan, seorang wanita berpakaian modis dengan telepon di satu tangan dan tas tangan LV di tangan lainnya
dengan tergesa-gesa datang dari sisi lain tikungan dan menabrak gadis kecil itu hingga hampir membuat gadis kecil itu terjatuh ke tanah. Minuman di tangan gadis kecil itu tumpah dan secara tidak sengaja memercik ke gaun wanita itu. Wajah wanita itu langsung memerah dan kemarahan meluap dari dadanya. Tanpa memberi kesempatan kepada gadis kecil itu untuk bereaksi, wanita itu sudah mengumpat dengan marah sambil meletakkan ponselnya dan mengangkat tangannya untuk menampar wajah gadis kecil itu. "Apa kau tidak punya mata?" Separuh wajah gadis itu langsung membengkak. Dia menatap wanita itu dengan kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa wanita ini memukulinya. Dia sudah berjalan dengan hati-hati dan jelas-jelas kalau wanita itu yang berjalan terburu-buru dan menabraknya. Tapi kenapa justru dia yang dipukul? Gadis itu merasa sedih di dalam hatinya. Tetapi melihat noda yang terciprat di tubuh wanita itu, dia berusaha menahan rasa sakit dan meminta maaf kepada wanita itu. "Maaf Bibi, aku tidak bermaksud melakukannya." Permintaan maaf gadis itu dibalas dengan kemarahan yang lebih besar lagi. "Bibi? Siapa bibimu? Kau pasti sengaja melakukannya, bukan?" Setelah itu dia menampar kembali wajah gadis itu hingga menyebabkan telinga gadis itu berdengung. Merasa tidak puas, dia menendang gadis itu lagi hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Air mata mengalir dari mata gadis itu dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya menangis dengan raut wajah yang menyedihkan. Wanita itu tidak memiliki simpati sama sekali. Dia justru menghampiri tubuh muda gadis itu dan kembali menendangnya dengan keras sambil berteriak, "Kau masih berani menangis? Kau sudah mengotori gaun seharga $30.000, tapi kau masih menangis?" Gadis itu tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya meringkuk dengan ketakutan. Semakin marah wanita itu, semakin keras dia memukul. Dan akhirnya dia meraih tas tangannya dan menghantamkannya ke kepala gadis itu. Salah satu sudut tas tangan itu menghantam dahi gadis kecil itu dan membuat lubang di kepalanya saat itu juga. Darah pun mengalir dari kepalanya. Gadis itu berteriak kesakitan. Ketika Leon dan Xie Xiao keluar dari ruangan, mereka melihat pemandangan seperti itu. Kemarahan di hati mereka meledak seperti gunung berapi pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, ibu gadis kecil itu akhirnya bergegas datang dan berteriak memanggil putrinya, "Xiao Xiu!" Dilihat dari bajunya, sepertinya ibu ini adalah seorang pelayan di toko. Melihat putrinya dipukuli seperti ini, air matanya mengalir dan dia maju untuk memeluk putrinya. Dia bergegas datang bersama dengan Su Lulu, yang merupakan manajer lobi restoran. Melihat putri rekannya dipukuli seperti ini, wajah Su Lulu langsung sangat marah. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, wanita yang memukuli gadis kecil itu sudah lebih dulu berkata, "Kau datang tepat waktu. Gadis jalang kecil ini berjalan tanpa penglihatan yang baik dan telah mengotori gaun Hermesku yang harganya lebih dari 30.000 yuan. Pikirkan sendiri bagaimana cara kalian menggantinya." Su Lulu sangat marah. Wanita ini memukuli seorang gadis kecil sedemikian rupa, namun masih berani meminta kompensasi untuk gaunnya. Apakah pakaian jauh lebih penting daripada seseorang? Ibu gadis itu tadinya ingin bertanya kenapa wanita itu memukuli anak gadisnya. Tetapi ketika dia mendengar angka 30.000 yuan, dia tidak lagi berbicara. Dia hanya seorang pelayan biasa di hotel. Gaji bulanannya hanya 2.000 yuan. Setelah dipotong biaya makan dan minum, sudah cukup baik kalau dia masih memiliki sisa 1.000 yuan dalam sebulan. Su Lulu tidak terintimidasi oleh jumlah uang yang dikatakan wanita itu. Dia mencoba menekan amarah di dalam dirinya dan berbicara kepada wanita itu. "Kalaupun Xiao Xiu tidak sengaja mengotori pakaianmu, kau seharusnya tidak memukulnya. Memangnya menurutmu berapa umurnya?" Wanita itu mendengus dengan nada merendahkan. "Berapa umurnya? Apa peduliku dengan usianya? Lagi pula, dialah yang tidak berhati-hati sehingga menabrakku dan mengotori pakaianku." Wajah ibu gadis kecil itu berubah lagi. Dari nada suaranya, dia sudah bisa menebak kalau identitas wanita ini tampaknya sangat kuat.
Pada saat ini gadis kecil itu berkata kepada ibunya dengan nada yang sangat sedih. "Ibu, ini bukan salahku. Dialah yang berjalan terlalu cepat dan langsung menabrakku. Lagi pula, aku juga sudah meminta maaf padanya." Suaranya begitu jelas dan menyedihkan sehingga membuat orang merasa simpati. Ibu gadis kecil itu juga meneteskan air mata dan memeluk putrinya. Tentu saja dia mempercayai kata-kata putrinya. Tetapi apakah kebenaran itu penting di hadapan wanita ini yang tidak sederhana ini? Suara pembelaan gadis itu membuat wanita itu kembali berteriak marah. "Pelacur kecil, apa yang kau bicarakan? Kau sudah mengotori pakaianku dan masih berusaha membela diri?" Gadis kecil itu gemetar ketakutan dan menyembunyikan kepalanya di pelukan ibunya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sululu mengerutkan keningnya. Tentu saja dia juga percaya pada kata-kata Xiao Xiu. Tetapi dalam menghadapi ketegangan wanita ini, bagaimana dia harus menyelesaikan masalah ini? Tepat pada saat ini seorang pria lain datang menghampiri dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Sululu menoleh ke belakang dan melihat bosnya. Dia hendak memberitahu bosnya mengenai apa yang terjadi, namun kemudian dia melihat tubuh bosnya sendiri bergetar hebat saat melihat wajah wanita itu. Seolah-olah dia adalah anjing yang melihat tuannya. Dengan cepat pria itu berlari dan bertanya kepada wanita itu, "Nona Liu, apa yang terjadi?" Melihat sikap bosnya, hati Sululu menjadi dingin dan wajah wanita itu juga berubah drastis. Matanya menunjukkan keputusasaan. Wanita itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mendengus jijik. "Bos Zhang, kau datang tepat waktu. Wanita jalang kecil ini telah mengotori pakaianku. Menurutmu, apa yang harus dilakukan tentang ini?" Wajah Bos Zhang berubah lagi dan dia menoleh ke arah ibu gadis itu dan memarahinya. "Sang Huifang, sudah berapa kali kukatakan kepadamu untuk tidak membiarkan putrimu datang ke toko selama bekerja. Sekarang lihatlah, kau sudah menyebabkan masalah. Kenapa kau tidak segera meminta maaf kepada Nona Liu?" Ibu gadis itu dengan air mata penghinaan di matanya juga menyadari bahwa wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Jadi dia pun berdiri dan meminta maaf kepada wanita itu. "Maaf Nona Liu, putriku tidak tahu apa yang dia lakukan dan menabrakmu. Tolong maafkan dia dan jangan tersinggung." Dihadapkan dengan permintaan maaf ibu gadis itu, wanita itu tidak merasa tersentuh sama sekali. Sebaliknya dia mendengus dingin dan berkata, "Begitukah caramu meminta maaf? Bab 430. Wajah ibu gadis itu berubah lagi. Sululu di samping juga mengerutkan keningnya. Namun sambil tersenyum, Bos Zhang malah bertanya kepada wanita itu, "Nona Liu, menurutmu apa yang harus dilakukan tentang ini?" Di dalam hatinya dia sudah mengutuk gadis kecil itu dan ibunya sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Pacar Nona Liu adalah putra wakil direktur Biro Industri dan Perdagangan Kota Sudu. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, satu panggilan telepon saja bisa membuat tokonya tutup. Orang seperti itu jelas tidak boleh disinggung. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli apapun tuntutan yang diajukan oleh wanita ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Sanjungan sang bos menyulut kemarahan wanita itu dan dia langsung mendengus dingin. Sederhana saja. Suruh dia berlutut dan mengulangi perkataannya tadi. Sebagai tambahan, gaun Hermes milikku ini bernilai 36.000. Setiap sennya harus dikembalikan kepadaku. Wajah ibu gadis itu berubah total. Tidak masalah baginya kalau dia harus berlutut dan meminta maaf. Meskipun merasa dipermalukan, tapi dia bisa menanggung penghinaan seperti itu selama pihak lain bisa mengampuni putrinya dan dirinya sendiri. Sebagai seorang ibu tunggal, dia bisa menerima segala macam keluhan
untuk menghidupi putrinya. Tapi untuk mendapatkan kompensasi lebih dari 30.000, di mana dia akan menemukannya? Wajah Sululu juga menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan bertindak sejauh ini. Bos Zhang langsung meneriaki ibu gadis itu. "Untuk apa kau masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak melakukan apa yang dikatakan Nona Liu?" Ibu gadis itu meneteskan air mata. Dia tahu kalau dia harus melakukan apa yang dikatakan bosnya. Dia hendak berlutut dan meminta maaf kepada wanita itu. Tetapi dia langsung ditarik kembali oleh putrinya sendiri. Putrinya berbicara, "Ibu, akulah yang menyebabkan masalah, jadi akulah yang harus berlutut untuk meminta maaf." Suara gadis itu terdengar jelas. Dia juga mengerti kalau Nona Liu ini tidak bisa dipermainkan. Ketika dia mendengar suara putrinya yang jernih, ibu gadis itu merasa jantungnya hampir copot. Dia yakin kalau kesalahan ini bukan kesalahan putrinya, tetapi putrinya telah memahami bahwa wanita sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Putri kecilnya masih anak-anak, tapi sudah bisa memahami situasinya dengan jelas. Mata ibu gadis kecil itu berkaca-kaca. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan dan karena telah membuat putrinya dipermalukan tanpa alasan. Semua orang yang menyaksikan ini merasakan ketidaknyamanan di hati mereka, tidak terkecuali Sululu. Saat gadis kecil itu hendak berlutut dan meminta maaf kepada Nona Liu, sesosok tubuh berjalan mendekat dan menggenggam tangan kecilnya sambil berkata, "Tidak, kau tidak salah, dan kau tidak perlu meminta maaf." Itu adalah sosok Leon. Gadis kecil itu juga mendongak dengan tatapan kosong dan menatap Leon dengan bingung. Ibu gadis kecil itu juga melihat ke arah Leon. Dia juga merasa agak bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa remaja yang tiba-tiba muncul ini. Nona Liu dan Bos Zhang juga tercengang. Sululu berseru terkejut, "Leon?" Sepertinya dia juga tidak menyangka kalau Leon akan muncul saat ini. Leon tersenyum ke arah Sululu, lalu berkata kepada Xie Xiao yang mengikutinya, "Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Silakan, lakukan." Kerumunan ini saling memandang apa yang akan dilakukan wanita ini. Nona Liu juga sedikit bingung apa yang dilakukan pasangan ini. Xie Xiao yang sudah sangat marah langsung menyeringai dan berkata, "Oke." Kemudian dia menampar wajah Nona Liu dengan tamparan yang keras. Semua orang tercengang. Gadis kecil itu, ibu gadis kecil itu, Sululu, termasuk Bos Zhang. Semuanya tercengang melihat kejadian itu. Nona Liu begitu tercengang sehingga dia lupa rasa sakit di wajahnya. Dia tidak bisa mengerti kenapa gadis muda ini bisa tiba-tiba memukulnya. Beraninya dia melakukan ini pada dirinya. Xie Xiao mengabaikan keheranan kerumunan itu dan berkata sambil menampar wajah wanita itu sekali lagi, "Ini untuk membalas perbuatanmu pada Xie Xiu." Dan tamparan berikutnya mendarat kembali, "Ini untuk penghinaanmu kepada ibu Xiao Xiu." Nona Liu akhirnya sadar. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan hendak mencaci maki Xie Xiao. Hanya saja Xie Xiao sudah kembali menampar wajah Nona Liu sambil berkata, "Ini supaya kau bisa cepat sadar." Bos Zhang akhirnya sadar dan berteriak panik, "Hentikan!" Dia hendak maju untuk menarik Xie Xiao, tetapi dia sudah dipukul mundur oleh Leon dengan sebuah tamparan di wajahnya. Bos Zhang terjatuh di tanah. Xie Xiao masih saja melancarkan serangkaian tamparan dan tendangan ke arah Nona Liu. Sebagaimana tadi Nona Liu memukuli gadis kecil itu, seperti itulah dia memukuli Nona Liu sekarang. Sambil memukul, dia terus mengumpat, "Dasar wanita jalang tidak tahu malu. Jelas-jelas kau yang berjalan dengan tidak hati-hati dan menabrak Xiao Xiu. Tapi justru kau yang memukulnya. Dia hanya seorang gadis kecil, berusia 7 atau 8 tahun. Beraninya kau memukulnya dengan begitu keras. Kau bahkan masih ingin dia berlutut dan meminta maaf kepadamu?
Lihatlah, aku akan menindasmu dengan menggunakan caramu menindas. Aku sudah memukulimu. Kalau kau punya nyali, cepat, suruh aku berlutut dan meminta maaf padamu." Pada akhirnya Xie Xiao benar-benar mengangkat kakinya dan menendang tubuh Nona Liu sehingga membuat Nona Liu terjatuh ke belakang. Penampilannya terlihat sangat acak-acakan. Adegan ini benar-benar membuat Xiao Xiu dan ibunya merasa takut. Bos Zhang juga ketakutan. Sebaliknya, seberkas keterkejutan muncul di mata Su Lulu. Sepertinya dia tidak menyangka gadis muda yang mengikuti Leon ini adalah wanita yang kejam. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, pintu ruangan lain didorong terbuka dan seorang pria berusia 30-an keluar. Ketika dia melihat kalau pacarnya benar-benar telah dipukuli hingga jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya menjadi sangat marah. Dengan cepat dia bergegas untuk membantu pacarnya sambil berseru, "Xiao Zuo!" Di belakangnya ada 7 atau 8 pria dan wanita lain yang berpakaian modis. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga menunjukkan keheranan mereka. Apa yang terjadi di sini? Liu Xiaozuo baru saja berbicara di telepon dengan Li Yunze. Bagaimana bisa dia langsung mengalami konflik dengan seseorang? Melihat kedatangan Li Yunze, Nona Liu merasa seolah dia mendapatkan dukungan terbesar. Dia memeluk Li Yunze sambil berteriak, "Wanita jalang ini memukuliku. Kau harus membalas dendam untukku." Li Yunze sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Restoran ini adalah tempat yang sering dia datangi. Namun di tempat yang sudah dianggapnya sebagai wilayahnya sendiri ini, kekasihnya justru dipukuli. Sambil menahan amarahnya, dia berkata kepada Nona Liu, "Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu." Sambil membantu kekasihnya berdiri, dia menatap dingin ke arah Xie Xiao. Matanya terlihat seperti akan memuntahkan api. Bab 431. 7 atau 8 orang yang mengikuti Li Yunze langsung mengepung Leon dan yang lainnya di tengah. Melihat situasi seperti ini, Bos Zhang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berusaha menjelaskan kepada Li Yunze, "Tuan Muda Li." Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah didorong oleh Li Yunze. "Pergilah, ini tidak ada hubungannya denganmu." Dia tahu kalau Li Yunze sudah benar-benar marah sekarang. Jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Lebih baik dia menyingkir. Saat ini dia juga merasa sangat marah kepada Xiao Xiu dan ibunya, Zhang Huifang, serta sepasang Leon dan Xie Xiao yang tiba-tiba muncul. Dia sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi setelah ini, dia pasti akan memecat Zhang Huifang. Wajah Zhang Huifang juga pucat. Rupanya dia juga menyadari bahwa situasi saat ini sedang berada di titik yang tak terkendali. Li Yunze tidak lagi memperhatikan Bos Zhang. Dia mendengus dingin kepada Leon. "Nak, karena kau tidak bisa mengendalikan pacarmu, biarkan aku akan melakukannya untukmu." Leon mencibir, "Coba saja kalau kau berani. Masalah ini jelas bukan kesalahan Xie Xiao. Bahkan kalaupun benar-benar Xie Xiao yang menyebabkan masalah besar ini, tapi dengan adanya Leon di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Xie Xiao." Li Yunze mencibir, "Tunggulah, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Tak lama kemudian dia berkata, "Halo Paman Zhao? Ya, ini aku. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Aku sedang makan malam dengan pacarku di restoran dan tiba-tiba pacarku dipukuli tanpa alasan. Saat ini dia mengalami luka-luka. Ya, baiklah. Terima kasih Paman Zhao." Li Yunze baru saja menyelesaikan panggilan di depan semua orang dan setelah mendapatkan penegasan dari ujung telepon, dia pun menutup telepon dengan penuh kemenangan. Bos Zhang yang ada di sampingnya terkejut. Ayah Li Yunze adalah Wakil Direktur Biro Industri dan Perdagangan Kota Sudu. Dan Paman Zhao yang dia bicarakan mungkin Zhao Wuxu, Wakil Direktur Departemen Kepolisian Kota Sudu.
untuk mendapatkan keadilan bagi pacarnya, dia bahkan telah mengganggu orang besar ini. Tampaknya Tuan Muda Li sangat menyukai Nona Liu ini. Setelah kejadian ini, Bos Zhang khawatir dia harus menumpahkan lebih banyak darah untuk menyenangkan hati Nona Liu. Kalau tidak, dengan karakter Nona Liu, dia juga pasti akan terlibat dan akan mendapatkan konsekuensi yang baik. Li Yunse yang telah menyelesaikan panggilan teleponnya bahkan tidak melihat ke arah yang lain. Dia mendengus dingin ke arah Leon. "Sebentar lagi pacarmu akan bermalam di penjara." Liu Xiaozuo yang ada di samping langsung menunjukkan ekspresi puas. Dia sudah tidak sabar melihat Xie Xiao dibawa ke kantor polisi. Tetapi Xie Xiao sendiri tampak seperti tidak peduli. Penjara? Tidak ada yang namanya penjara selama saudaranya, Leon, ada di sampingnya. Lagi pula, dia hanya melakukan keadilan dengan menampar Liu Xiaoshuo beberapa kali. Apa yang salah dengan itu? Saat ini Leon tertawa dengan dingin. Penjara? Bukankah itu terlalu murah? Kerumunan orang langsung tercengang mendengarnya. Apakah orang ini bodoh? Pacarnya akan dibawa pergi karena memukuli orang. Tetapi dia masih bisa mengatakan kalau penjara terlalu murah. Namun Leon mengabaikan keheranan kerumunan dan menoleh ke arah Xie Xiao. Dan menoleh ke arah Xiao Xiu. Dia melihat darah di sudut mulut dan dahi Xiao Xiu. Dan wajahnya pun bengkak. Leon kemudian menghela nafas dan bertanya kepada Xie Xiao. "Apakah kau sudah merasa puas?" Xie Xiao menjawab dengan antusias. "Belum." Leon berbicara dengan lantang. "Kalau begitu, ayo bertarung lagi. Jangan menahan dirimu kali ini." Sekali lagi semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Bertarung lagi. Jangan menahan diri. Polisi akan datang. Tapi orang ini masih membiarkan pacarnya berkelahi lagi. Apakah orang ini benar-benar gila? Yang membuat kerumunan lebih tidak bisa berkata-kata adalah karena saat ini Xie Xiao sangat bersemangat, seolah-olah dia telah menerima tugas agung. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak bergegas menuju Liu Xiaozuo lagi. Wajah Liu Xiaozuo menjadi pucat karena ketakutan, dan dia secara naluriah melangkah mundur. Li Yunse merasa marah dan gemetar karena Leon menganggap dirinya tidak serius. Dia hendak memblokir Xie Xiao dan menyuruhnya berhenti. Tetapi Leon yang sejak tadi tidak melakukan gerakan apapun, tiba-tiba melangkah maju dan menendang tubuhnya hingga membuatnya terbang di tempat. Tubuh Li Yunse jatuh ke tanah dan rasa sakit yang tajam datang dari bagian kecil punggungnya. Dia melupakan rasa sakitnya dan malah menatap Leon yang telah menendangnya dengan ekspresi terkejut. Dia mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana anak ini bisa begitu berani. Leon bukan hanya menyuruh Xie Xiao untuk memukuli pacarnya, tapi bahkan berani memukul dirinya sendiri. Beberapa teman Li Yunse termasuk Bos Zhang, Zhang Huifang, Xiao Shu, dan bahkan Su Lulu memandangi Leon dengan keheranan. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Leon akan menyerang Li Yunse secara tiba-tiba. Di bawah tatapan linglung orang-orang, Xie Xiao sudah bergegas menampar wajah Liu Xiaozuo sekali lagi. Lalu dia meninju dan menendang Liu Xiaozuo hingga menyebabkan Liu Xiaozuo berteriak dan mundur berulang kali. Teman-teman Li Yunse juga akhirnya sadar dan bergegas maju untuk menghentikan Leon dan Xie Xiao. Tapi Leon sama sekali tidak peduli. Siapapun yang mencoba mendekat menghentikan mereka, baik itu pria maupun wanita, langsung dipukul olehnya. Dia adalah seorang master dari alam bawaan. Jelas orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Dalam beberapa saat, semua orang itu jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Liu Xiaozuo juga dipukuli oleh Xie Xiao sampai wajahnya sama sekali tidak bisa dikenali. Akhirnya Xie Xiao masih belum merasa lega. Dia kembali menendang tubuh Liu Xiaozuo dengan keras dan membuat Liu Xiaozuo jatuh ke belakang. Hanya saja kali ini, selain lolongan rendah dan menyedihkan, Liu Xiaozuo tidak lagi berani mengucapkan satu kata kasar pun. Zhang Huifang dan Xiao Xiu tercengang. Bos Zhang dan Su Lulu juga tercengang. Mereka menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak.
Apa yang dilakukan oleh Leon dan Xie Xiao ini terlalu berlebihan, bukan? Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar. Semua orang melihat seorang pria berusia 30-an dengan pakaian biasa datang dengan sekelompok polisi. Ketika melihat pemandangan yang berantakan ini, Kapten polisi bernama Wu Hua langsung memasang ekspresi bingung. Dengan kedatangan sekelompok polisi ini, Li Yunse seolah-olah menemukan pendukung terbesarnya. Sambil merangkak ke sisi Wu Hua, dia menunjuk ke arah Leon dengan satu tangan dan berkata kepada Wu Hua, "Kapten Wu, akhirnya kau datang. Anak itu terlalu sombong." Bab 432. Wu Hua yang mengenal Li Yunse langsung bertanya, "Tuan Muda Li, apa yang terjadi di sini?" Ayah Li Yunse dan bos besarnya merupakan teman sekelas di perguruan tinggi dan sekarang keduanya juga berjalan beriringan. Salah satu telah menjadi wakil direktur Biro Industri dan Perdagangan Kota Sudu, dan yang lainnya menjadi direktur Departemen Kepolisian Sudu. Bisa dibilang, hubungan antara kedua keluarga itu sangat baik. Wu Hua sering bertemu dengan Li Yunse sekali di kantor bosnya. Barusan, dia menerima telepon dari atasannya yang mengatakan bahwa ada beberapa perselisihan di sini. Dan Li Yunse mengalami masalah. Jadi dia harus bergegas untuk menolong Li Yunse. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Hua langsung bergegas dengan anak buahnya yang lain. Awalnya dia mengira karena latar belakang keluarganya, Li Yunse telah melakukan sesuatu yang tidak biasa dan memintanya datang untuk membersihkan kekacauan. Tapi ternyata apa yang dilakukannya di sini adalah sebuah kekacauan besar. Siapa yang begitu berani membuat kekacauan seperti ini? Li Yunse menarik Wu Hua dan mengadukan perbuatan jahat Leon dan Xie Xiao. "Kapten Wu, ini semua karena sepasang anjing ini. Mereka terlalu banyak menggertak orang." Li Yunse menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Leon dan Xie Xiao. Mendengar cerita Li Yunse, wajah Wu Hua berubah. Dia bahkan memandang Leon dan Xie Xiao dengan takjub, seolah-olah dia tidak percaya kalau sepasang anak laki-laki dan perempuan muda yang tampaknya masih mahasiswa ini bisa begitu mendominasi. Wu Hua yang mengira kalau dia telah memahami duduk perkara dari masalah ini langsung mendengus dingin. "Beraninya kalian para mahasiswa membuat keributan di sini. Cepat ikut kami ke kantor polisi." Dalam hal ini, Wu Hua sangat yakin kalau kesalahannya bukan terletak pada Li Yunse. Jadi dia akan membiarkan Li Yunse sendiri yang menjatuhkan hukuman untuk Leon dan Xie Xiao. Ketika polisi yang ada di belakang Wu Hua hendak bergegas untuk menangkap Leon dan Xie Xiao, tiba-tiba Leon berseru, "Tunggu!" Wu Hua bersama dengan beberapa petugas polisi terkejut. Leon menatap Wu Hua sambil tersenyum dan berkata, "Apakah kau tidak ingin mendengar mengapa kami memukuli mereka?" Wu Hua kembali membeku. Leon berjalan dan menunjuk ke arah Xiao Xiu yang wajahnya berlumuran darah. "Lihat, gadis kecil itu. Wanita itu memukulinya sampai seperti ini, hanya karena gadis kecil itu tidak sengaja menumpahkan minuman padanya. Padahal gadis kecil ini hanya anak-anak berusia 7 atau 8 tahun. Dan juga wanita itulah yang berjalan sambil menelpon, sehingga dia tidak melihat jalan dan menabrak gadis kecil ini. Tapi justru dia jugalah yang dengan brutal memukuli gadis kecil ini sampai seperti ini. Wanita kejam seperti itu, bukankah layak untuk dipukuli?" Wu Hua sedikit tercengang dan bertanya di dalam hatinya, "Benarkah kejadiannya seperti itu?" Melihat penampilan gadis kecil yang menyedihkan itu, Wu Hua merasa sepertinya cerita Leon itu benar, dan dia menatap Li Yunse dengan cemas. Li Yunse buru-buru menjelaskan, "Kapten Wu, jangan dengarkan omong kosongnya. Gadis kecil ini jelas-jelas jatuh ke tanah secara tidak sengaja
hingga wajahnya berdarah. Namun sebelum kami bisa mengatakan apa-apa, pemuda itu dan pacarnya langsung menghampiri kami dan memukuli kami. Kalau kau tidak percaya, kau bisa tanyakan kepada Tuan Zhang yang merupakan bos tempat ini." Bos Zhang membeku. Dia melihat tatapan mengancam yang dilontarkan oleh Li Yunse dan buru-buru angkat bicara. Iya, seperti itulah kejadiannya." Li Yunse memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia tahu kalau Bos Zhang tidak akan berani menyinggung perasaannya. Jadi Bos Zhang pasti akan membiarkan dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Wu Hua mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia tidak tahu kebenaran dari masalah ini, tapi dia ada di sini karena Li Yunse. Dan sekarang dia hanya membutuhkan alasan untuk menghukum Leon. Kesaksian Bos Zhang saja sudah cukup. Xie Xiao merasa sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Li Yunse begitu tidak tahu malu dan membalikkan cerita yang sebenarnya. Dan pemilik tempat ini juga tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Dia juga ikut serta dalam sandiwara ini, padahal jelas-jelas karyawannya lah yang dirugikan. Pada saat ini, dengan tatapan mengancam, Bos Zhang berbicara kepada Zhang Huifang. "Nona Zhang Huifang, Xiao Xiu adalah putrimu. Jadi, coba kau beritahukan kepada petugas polisi apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kejadiannya sama seperti yang dikatakan Tuan Muda Li?" Li Yunse juga menatap Zhang Huifang dengan ekspresi ceria. Wajah Zhang Huifang berubah dan ekspresi panik muncul di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ancaman di mata bosnya itu? Kalau seandainya dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya dan bahkan akan mendapatkan balasan yang kejam. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Li ini adalah orang besar. Melihat mata Zhang Huifang yang ketakutan, Xie Xiao khawatir Zhang Huifang tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya. Jadi, dia mencoba memberikan dukungan dengan berkata, "Bibi, kau tidak perlu takut. Katakan saja yang sebenarnya." Zhang Huifang memandang Xie Xiao dan segumpal rasa bersalah muncul di matanya. Hatinya sepertinya telah membuat keputusan. Dia mendongak ke arah Wu Hua dan berkata, "Tuan, apa yang dikatakan Tuan Muda Li itu benar. Putriku yang secara tidak sengaja terjatuh dan mengotori pakaian nona ini semua salah kami." Xie Xiao langsung terdiam. Dia sudah menduga kalau Zhang Huifang akan mengatakan hal seperti itu. Padahal dia dan Leon sudah berusaha membela wanita itu dan mencari keadilan untuk wanita itu dan putrinya. Bos Zhang juga langsung merasa lega. Li Yunse di sisi lain juga mengungkapkan senyum lega. Liu Xiaosuo bersama dengan beberapa orang lainnya juga tersenyum. Mereka memandang Leon dan Xie Xiao dengan cibiran di wajah mereka, seolah mereka ingin berkata, "Kalian ingin mencari keadilan, bukan? Sekarang orang yang kalian bela justru menggigit kalian kembali. Mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan." Sorot mata kerumunan orang ini bahkan membuat Xie Xiao merasa terbakar. Bagaimana bisa keadaannya menjadi seperti ini? Jadi pada akhirnya justru dia dan Leon lah yang salah. Namun ketika Xie Xiao sudah tidak bisa menahan amarahnya, suara jernih gadis kecil itu terdengar. "Bu, kejadiannya bukan seperti yang kau katakan. Aku tidak jatuh sendiri. Wanita itulah yang berjalan tanpa melihat dengan benar karena dia sedang sibuk menelpon sehingga menabrakku. Dan wanita itu jugalah yang memukulku hingga berdarah. Kakak-kakak ini memukul wanita itu untuk membalaskan perbuatannya kepadaku." Kata-kata gadis kecil itu terdengar seperti angin sepoi-sepoi yang bisa memadamkan amarah di hati Xie Xiao. Meskipun dia telah difitnah oleh ibu dari gadis kecil itu, tapi kata-kata gadis kecil ini tetap membuatnya merasa bahwa apa yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Sudut mulut Leon juga memperlihatkan senyum tipis. Itu adalah sebuah senyuman kelegaan. Ketika tadi Zhang Huifang berbicara, sebenarnya dia sudah agak berkecil hati.
Dia bahkan sudah siap untuk menarik Xie Xiao dan pergi begitu saja. Tapi, kata-kata gadis kecil itu membuatnya bertekad bahwa tidak peduli apapun yang orang lain katakan atau lakukan, dia akan mencari keadilan untuk gadis kecil itu. Bab 433. Xiao Xiu masih muda, tapi sangat pengertian dan cerdas. Ketika dia melihat Bos Zhang langsung menyuruhnya meminta maaf tanpa bertanya lebih dulu, dia tahu kalau wanita yang telah mengganggunya adalah eksistensi yang tidak bisa mereka provokasi. Meskipun dia tahu kalau yang salah adalah pihak lain, namun dia masih mau mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya agar tidak mempermalukan ibunya. Namun pada saat ini, ketika Leon dan Xie Xiao membela dirinya dan mencari keadilan untuk dirinya, pada akhirnya kedua orang itu justru difitnah. Dia menolak untuk berkompromi, meskipun dia tahu bahwa ide ibunya adalah untuk menyelamatkan nyawa mereka juga. Menurutnya, ada hal-hal yang bisa dikompromikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. Wajah Li Yunze berubah menjadi muram. Liu Xiaoshuo dan yang lainnya juga menatap Xiao Xiu dengan wajah merah dan marah. Wajah Bos Zhang bahkan menjadi lebih marah dan lebih merah lagi. Dengan wajah pucat ketakutan, Zhang Huifang buru-buru menutup mulut putrinya. "Xiao Xiu, jangan konyol. Kalau kita salah, kita harus berani mengakuinya." Li Yunze tertawa. Bos Zhang juga mengangguk puas. Zhang Huifang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sudah waktunya bagi Wu Hua untuk turun tangan sekarang. Namun pada saat ini Leon berbicara kepada Zhang Huifang. "Aku tahu, kau berkata seperti itu karena kau khawatir mereka akan balas dendam kepada kalian. Aku tidak akan merasa tersinggung karena kau melakukannya demi kebaikan putrimu. Kau juga tidak perlu khawatir. Mereka tidak berani melukaimu dan putrimu." Saat mendengar hal ini, Zhang Huifang yang sudah merasa malu bahkan lebih takut untuk menatap mata Leon. Li Yunze tertawa dingin. "Nak, kau tidak perlu berpura-pura di sini. Hari ini kau menyerang kami terlebih dahulu. Tunggulah sampai dijatuhi sanksi oleh hukum." Li Yunze merasa di atas angin karena menurutnya polisi tidak akan mempercayai kata-kata seorang anak kecil. Orang-orang yang ada di sini hanya perlu memberikan kesaksian yang mendukungnya, dan itu cukup untuk membuat Leon dan Xie Xiao dihukum. Namun Leon mengabaikan kata-kata Li Yunze. Dia bahkan tidak peduli dengan beberapa petugas polisi yang ada di depannya. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor lalu berkata, "Hei, Pak Tua Zhang, aku sedang berada di restoran Bulan Merah dan mendapatkan sedikit masalah. Bisakah kau datang ke sini?" "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu." Dengan beberapa kata sederhana, Leon pun menutup teleponnya. Adegan ini langsung membuat Li Yunze dan yang lainnya saling memandang dengan tidak percaya. Anak ini memanggil seseorang? Siapa yang dia panggil? Wu Hua bahkan memandang Li Yunze. Menurutnya Leon ini sangat berani. Mungkinkah dia juga memiliki latar belakang? Namun Li Yunze hanya tertawa dingin. "Komandan Wu, karena sepertinya dia memiliki backingan, maka sebaiknya kita tunggu dan lihat siapa yang begitu mampu menolongnya keluar dari jeratan hukum." Li Yunze sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang yang disebut Leon. Ayahnya adalah wakil direktur Biro Industri dan Perdagangan, dan dengan adanya wali kota yang baru menjabat, mungkin tidak akan lama lagi kata wakil dapat dihapus dan ayahnya bisa mendapatkan otoritas yang besar. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mustahil bagi ayahnya untuk menjabat sebagai wakil wali kota pada suatu saat nanti. Apalagi ayahnya adalah keturunan langsung dari wali kota yang baru. Dalam situasi seperti ini, siapa lagi yang perlu dia takuti? Kalau bukan karena fakta bahwa adanya kemungkinan besar akan dipromosikan, apa yang membuat kepala polisi sangat menghormati dirinya? Wu Hua secara alami mengangguk setuju
Baiklah, mari kita lihat. Menurutnya, Li Yunse adalah korban dalam kasus ini. Bahkan ibu gadis kecil itu sendiri bersedia bersaksi. Jadi tidak peduli siapa yang ditelepon oleh Leon, tetap saja Leon akan dihukum penjara. Li Yunse melirik Leon dan berkata kepada Liu Xiaoshuo yang ada di sampingnya, "Sayangku, jangan khawatir. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, aku akan menemukan keadilan ini untukmu. Ini adalah masyarakat yang tunduk di bawah supremasi hukum. Aku tidak percaya ada orang yang masih bisa mempermainkan hukum dan mengabaikan hukum." Liu Xiaoshuo mengangguk patuh. Tentu saja dia mengerti bahwa pacarnya bersedia menunggu hanya untuk membuat kematian Leon menjadi lebih menyedihkan. Mendengar kata-kata Li Yunse yang tampaknya benar, Xie Xiao ingin tertawa. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang begitu munafik seperti itu di dunia ini. Mengabaikan hukum. Bukankah itu adalah apa yang dilakukan oleh Li Yunse? Li Yunse lah yang memutarbalikkan fakta dan mengabaikan hukum. Beraninya dia mengatakan hal-hal seperti itu di sini. Namun, ketika dia melihat wajah serius Leon, dia menahan tawanya. Dia sudah bisa membayangkan akan seperti apa wajah orang-orang ini ketika orang yang dipanggil Leon datang. 5 menit kemudian berlalu. 10 menit kemudian berlalu. Ketika 15 menit telah berlalu, orang yang ditelepon Leon masih belum datang juga. Li Yunse yang mulai kehilangan kesabarannya berkata, "Anak muda, di mana orang yang kau telepon itu? Apakah dia tidak berani datang?" Sejak tadi dia bisa sabar menunggu karena dia ingin menampar wajah orang yang ditelepon oleh Leon itu. Menurutnya, pasti akan sangat menyenangkan kalau dia bisa melihat mata putus asa dan tak berdaya dari orang itu. Tapi ini sudah hampir 20 menit dan orang itu belum datang juga. Dia tidak mau terus menunggu di sini seperti orang bodoh. Leon mencibir. Tatapannya melihat ke belakang Li Yunse ketika dia berkata, "Kurasa sebaiknya kau berdoa tentang bagaimana kau akan menjelaskan perbuatanmu." Li Yunse tertawa terbahak-bahak. "Menjelaskan? Yang harus menjelaskan adalah kau, bukan? Ada begitu banyak orang yang bisa bersaksi untukku. Tidak ada gunanya kau berbicara. Kau sudah tamat sekarang." Pada saat ini Leon melambaikan tangan ke arah belakang Li Yunse sambil berseru, "Tuan Zhang, di sini, sebelah sini." Li Yunse, Wu Hua dan yang lainnya secara naluriah menoleh ke belakang. Li Yunse bahkan mencibir sambil berbalik, "Aku ingin melihat siapa yang kau panggil." Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menelan kembali kata-katanya dan dia memandang dengan ekspresi tidak percaya. Bukan hanya dia, bahkan Wu Hua yang ada di samping juga tercengang saat melihat pria yang datang melangkah masuk. Bukankah itu adalah Zhang Xuefeng? Zhang Xuefeng, wali kota baru kota Shu yang baru saja menjabat. Zhang tua yang ditelepon oleh Leon sebenarnya adalah Zhang Xuefeng. Tapi bagaimana ini mungkin? Berapa umur Leon? Siapa dia yang memanggil wali kota Zhang dengan sebutnya si tua Zhang? Zhang Xuefeng menyapa Leon dengan ramah. "Tuan Muda Wood, apa yang terjadi di sini?" Zhang Xuefeng sedang berada di tengah-tengah rapat ketika dia menerima telepon dari Leon. Karena tidak berani menunda waktu sedetik pun, dia langsung mengumumkan kalau rapatnya telah selesai dan bergegas datang ke sini dengan sekretaris dan supirnya. Leon Wood adalah sebuah sosok yang bahkan Jenderal Ouyang Shuo pun harus memperlakukannya dengan sopan. Suatu kehormatan baginya kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk membantu Leon. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan Leon. Melihat pendukung terbesar orang tuanya, yaitu Zhang Xuefeng, menyapa Leon yang ada di depannya dengan sangat sopan, Li Yunse merasa bingung. "Tuan muda, apa-apaan ini?" Bab 434.
Li Yunse tahu kalau Leon pasti punya kenalan. Tapi menurut pendapatnya, karena Leon baru berusia 20-an, maka orang yang dipanggil sebagai Sang Tua oleh Leon pasti seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Posisi penting apa yang dimiliki oleh seseorang pada usia 30-an? Kepala bagian, wakil kepala bagian, paling-paling hanya orang yang statusnya di bawah Wu Hua. Li Yunse sudah merencanakan nanti ketika backingan Leon datang, dia akan langsung mengungkit identitas ayahnya untuk mempermalukan Leon. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau orang yang datang yang diundang oleh Leon ternyata wali kota Zhang. Tapi bagaimana mungkin Leon mengenal wali kota Zhang? Ayahnya sendiri memiliki peluang bagus untuk naik jabatan dari wakil direktur menjadi direktur penuh karena rekomendasi dari wali kota Zhang. Dan sekarang pendukung terbesar orang tuanya ini berdiri dengan sangat sopan di sisi Leon. Ini membuat Li Yunse merasa seperti seluruh langit telah runtuh. Ketika dia teringat kalau tadi dia bersumpah kepada pacarnya bahwa tidak peduli siapapun yang datang, dia akan melampiaskan kemarahannya untuk membalaskan dendam pacarnya, tiba-tiba dia merasa ingin bersembunyi di perut bumi. Dia juga yakin kalau identitas pendukung yang dipanggil oleh Leon mungkin sangat tinggi, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau identitasnya ternyata setinggi ini. Padahal ini hanya persoalan biasa, tapi Leon langsung memanggil orang nomor 1 di kota Su. Ini lebih dari sekedar menggunakan meriam untuk membunuh seekor nyamuk. Wu Hua yang baru saja merasa kalau dia akan baik-baik saja, langsung merasa hatinya sangat dingin. Liu Xiaoshuo termasuk teman-teman Li Yunse dan bahkan bos Zhang, semuanya menatap momen ini dengan mata tercengang. Sebagai wali kota baru kota Su yang baru saja menjabat, bahkan warga biasa pun sedikit banyak pernah melihat wali kota Zhang di TV. Namun siapa sangka kalau orang penting ini tiba-tiba muncul begitu saja di sini. Di masa lalu, bos Zhang pasti akan merasa mendapatkan kehormatan kalau orang nomor 1 di kota Su datang mengunjungi tempatnya ini. Tetapi pada saat ini, dia merasa seperti jatuh ke gudang es. Ada rasa dingin yang menusuk menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Xie Xiao adalah satu-satunya orang yang memiliki wajah acuh tak acuh. Seolah-olah apapun yang dilakukan oleh Leon terlihat sangat normal di matanya. Leon tidak langsung menjawab sapaan dari wali kota Zhang, tetapi dia menunjuk ke arah Xiao Xiu dan berkata, "Wali kota Zhang, lihatlah." Zhang Xuefeng menunduk dan tertegun. Ketika dia melihat tanda darah dan beberapa memar ungu dan biru di wajah Xiao Xiu, wajahnya secara otomatis langsung berubah. Zhang Xuefeng bertanya dengan pelan, "Apa yang terjadi? Kenapa seorang gadis kecil seperti ini bisa terluka seperti ini?" Leon berkata dengan senyum tipis ke arah Xiao Xiu, "Gadis kecil, jangan takut. Paman ini adalah pejabat terbesar di kota Su. Coba ceritakan kepadanya, bagaimana bisa kau sampai terluka? Dia pasti akan membelamu." Ketika Zhang Huifang melihat Leon benar-benar mengundang orang nomor 1 di kota Su, dia langsung melonggarkan tangannya dari mulut putrinya. Saat ini dia benar-benar yakin kalau tidak akan ada yang berani membalas dendam pada mereka. Dengan adanya wali kota Zhang yang mendukungnya, siapa yang berani berbuat jahat kepada mereka? Hanya saja ketika dia menyadari hal ini, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan karena dia tidak bisa bersikap sebaik putrinya. Bagaimana bisa dia melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih seperti tadi kepada Leon? Xiao Xiu menatap Leon dan kemudian menatap wajah Zhang Xuefeng yang terlihat ramah. Karena percaya kepada Leon, gadis kecil itu pun dengan serius menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar, ternyata hanya karena gadis kecil itu secara tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang namun dipukuli seperti ini, mata Zhang Xuefeng langsung membara seolah akan menyemburkan api. Zhang Xuefeng berjuang untuk menekan amarahnya di dalam hatinya dan bertanya dengan dingin,
Siapa orangnya? Siapa yang berani melakukan hal tercela seperti itu? Xiao Xiu mengulurkan tangan kecilnya dan menunjuk ke arah Liu Xiaozuo sambil berkata, "Paman Zhang, dialah orangnya." Zhang Xuefeng tiba-tiba berbalik dan menatap dingin ke arah Liu Xiaozuo. Wajah Liu Xiaozuo menunjukkan keputusasaan. Dia merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Secara naluriah, dia melihat ke arah pacarnya. Tetapi pada saat ini, Li Yunse yang baru saja mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang datang, dia tetap akan mencari keadilan untuk pacarnya, tampaknya telah sepenuhnya mengabaikan tatapan Liu Xiaozuo. Dia bersembunyi di belakang bos Zhang. Zhang Xuefeng dengan dingin berkata, "Wanita yang sangat kejam?" Itu adalah sebuah kata yang sederhana, tapi rasanya seperti ada ribuan pisau tajam yang menghujam tubuh Liu Xiaozuo dengan keras. Dia sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah dan tubuhnya hampir tersandung ke belakang. Zhang Xuefeng mengalihkan pandangannya dari Liu Xiaozuo dan berkata kepada sekretarisnya, "Panggil petugas Li dan minta dia untuk datang secara pribadi. Wanita berhati kejam seperti ini, yang bahkan berani menganiaya seorang anak kecil, harus ditangkap dan dipenjara supaya kapok." Wajah Liu Xiaozuo menjadi pucat dan tubuhnya tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri. Jadi dia pun jatuh terduduk di atas tanah dengan ketakutan. Apakah dia benar-benar akan dipenjara? Tapi bagaimana mungkin dia dipenjara hanya karena dia menampar seorang gadis kecil beberapa kali? Saat ini sekretaris wali kota Zhang sudah mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping untuk menelepon. Li Yunse dan Wu Hua yang membeku di samping merasakan hawa dingin yang menusuk menyelimuti seluruh tubuh mereka, terutama Wu Hua. Sejak tadi dia merasa tidak melakukan kesalahan, tetapi pada saat ini wali kota Zhang secara langsung memberitahu atasannya mengenai kejadian ini. Menghadapi kemarahan seorang wali kota yang baru saja dilantik, bagaimana mungkin dia tidak akan dihukum karena tidak bisa bekerja dengan baik? Sudah berakhir, karirnya sudah berakhir. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah mobil polisi berhenti di luar dan segera setelah itu seorang pria paruh baya dengan wajah berseri-seri masuk. Dia adalah Li Dongyang, kepala biro kepolisian kota Su. Wu Hua dan Li Yunse juga melihat wakil direktur departemen kepolisian yaitu Zhao Su. Hanya saja pada saat ini mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyapa Zhao Su. Li Dongyang yang merupakan kepala kantor polisi tidak mengerti kenapa wali kota Zhang muncul di sini. Dia sedang berada di tengah-tengah rapat di biro ketika dipanggil ke sini. Tetapi melihat situasi seperti ini, samar-samar dia juga bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru berjalan mendekat dan berkata, "Wali kota Zhang, apa yang membuatmu datang ke sini?" Zhang Xuefeng melirik ke arah Zhao Su yang mengikuti Li Dongyang dan dengan dingin mendengus, "Dongyang, kau datang tepat waktu. Sepertinya jajaran kepolisianmu membutuhkan perombakan yang baik." Beberapa saat yang lalu, Leon telah menceritakan kepada Zhang Xuefeng tentang apa yang terjadi. Begitu mendengar kalau Li Yunse benar-benar mengandalkan latar belakang keluarganya dan memamerkan otoritasnya, Zhang Xuefeng sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi merah. Ekspresi Li Dongyang juga berubah. Sementara Zhao Su yang mengikutinya juga langsung menjadi pucat. Li Dongyang bahkan tidak berani bertanya lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru membungkuk dengan hormat dan berkata, "Aku akan melakukan semua instruksimu." Zhang Xuefeng menunjuk ke satu arah dengan satu tangannya. Li Yunse dan Wu Hua berada dalam jangkauan jarinya. Dia lalu berkata, "Bawa orang-orang ini kembali dulu." Tanpa basa-basi, Li Dongyang langsung melambaikan tangannya dan sekelompok besar polisi bergegas masuk. Li Yunse memiliki ekspresi putus asa di matanya. Dia tahu bahwa bahkan ayahnya sendiri tidak akan bisa menyelamatkannya dari kejadian hari ini. Bahkan mungkin
dia juga menyeret karir ayahnya turun ke bawah. Sudah berakhir, keluarga Lee sudah tamat. Bab 300 Ralat. Bab 435. Malam di kota Su sangat indah. Di sebuah jalan yang jarang penduduknya, seorang pria dan seorang wanita berjalan perlahan di trotoar. Sang pria yang sepertinya berusia 20-an memiliki penampilan yang rapi dan tubuh yang ramping dengan mantel kain bermotif naga yang dikenakannya. Dia terlihat sangat bergaya. Wanita yang berjalan di sampingnya terlihat lebih tua, kira-kira sekitar 30-an. Dia mengenakan satu set cheongsam yang dibungkus dengan mantel berwarna krem dan sepasang sepatu hak tinggi. Berbeda dengan sikap tenang sang pria, wajah wanita itu terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Pasangan ini tidak lain adalah Leon dan Su Lulu. Dengan kedatangan Zhang Xuefeng, masalah tadi akhirnya bisa diselesaikan dengan memuaskan. Li Yunse, Liu Xiaoshuo dan rombongannya semuanya dibawa ke kantor polisi. Leon tidak peduli hukuman apa yang akan mereka terima. Dia percaya kalau Zhang Xuefeng pasti akan bertindak bijaksana. Mengenai bagaimana Zhang Xuefeng akan menggunakan insiden ini untuk merekomendasikan pemecatan kepada pejabat yang tidak berintegritas, Leon juga tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah keselamatan Xiao Xiu. Untungnya Bos Zhang benar-benar menyadari kesalahan yang telah dia lakukan dan bersumpah di depan Zhang Xuefeng kalau dia pasti akan memperlakukan Zhang Huifang dan Xiao Xiu dengan baik. Ini membuat Zhang Xuefeng memutuskan untuk tidak membawa Bos Zhang bersama-sama mereka. Setelah masalah ini selesai, kerumunan pun bubar. Xie Xiao kembali ke kampus dengan teman-teman kelasnya, sementara Leon memilih untuk berjalan pulang bersama Su Lulu karena dia dan Su Lulu searah. Melihat ekspresi Su Lulu yang ingin bertanya tetapi tidak berani melakukannya, Leon tersenyum tipis dan berhenti. Dia baru saja hendak mengatakan kepada Su Lulu bahwa Su Lulu bebas bertanya kalau ada yang ingin dia tanyakan. Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Leon pun berkata, "Kakak Lulu, masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Jadi untuk saat ini, aku tidak akan pulang dulu. Kau pulanglah lebih dulu." Su Lulu tertegun sebentar, namun dengan cepat dia tersadar dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pulang dulu. Kau juga harus pulang. Langsung pulang setelah menyelesaikan urusanmu. Aku akan membuatkan sarapan untukmu besok." Leon hanya menganggukkan kepalanya. Su Lulu tidak berkata apa-apa lagi dan terus berjalan ke arah depan. Ketika sosok Su Lulu benar-benar menghilang, Leon berbalik dan berjalan ke sebuah gang. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh ke arah gang yang kosong itu, "Keluarlah." Saat kata-kata itu selesai diucapkan oleh Leon, seorang lelaki tua yang bungkuk berjalan keluar selangkah demi selangkah dari bayang-bayang gang. Melihat kemunculan lelaki tua itu, alis Leon berkerut. Orang tua yang tidak mencolok di depannya ini sebenarnya adalah seorang master alam bawaan. Saat Leon masih terkejut, di belakang pria itu sosok lain melangkah keluar. Itu adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh yang kekar dan auranya langsung menyelimuti area tersebut. Ternyata pria ini pun adalah seorang master alam bawaan lainnya. Ini adalah kota Su, bukan kota seni bela diri. Dari mana datangnya para master alam bawaan ini? Saat Leon hendak berbicara, beberapa sosok lagi keluar dari ujung gang. Seorang pria tua berusia 50-an atau 60-an berjalan di depan, dan dua orang pria muda dengan tubuh atletis mengikuti di belakangnya. Dengan matanya, Leon tidak bisa melihat dengan jelas kedalaman kultivasi orang tua itu. Tetapi sebaliknya Leon bisa melihat kalau dua orang pria di belakang orang tua itu tidak lebih dari seniman bela diri kekuatan internal biasa. Alis Leon benar-benar berkerut. Kelima orang ini kemungkinan
adalah 3 master alam bawaan ditambah 2 seniman bela diri kekuatan internal. Kombinasi seperti itu akan menjadi eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan di tempat seperti kota Su. Siapa mereka? Kenapa mereka mengikutinya? Pada saat ini lelaki tua berusia 50-an atau 60-an yang berjalan di garis depan angkat bicara. Apakah kau adalah Leon Wood? Leon menganggukkan kepalanya. Ya, aku adalah Leon Wood. Orang tua itu memperkenalkan dirinya secara singkat. Namaku adalah Zhang Sensan. Kelopak mata Leon melonjak. Zhang Sensan, ayah Zhang Qifeng, orang yang merupakan orang nomor 1 di kota Qizhou, provinsi Nanyun, yang telah dicopot oleh para pejabat karena putranya terlibat dalam operasi melawan tim Huya. Hanya saja Zhang Sensan hanyalah bos biasa dari pasukan bawah tanah. Bagaimana dia bisa memiliki 2 master alam bawaan sebagai bawahannya? Di kota metropolis seperti Sudu, master alam bawaan lebih suka menjadi anak buah dari petinggi kota tingkat prefektur biasa. Ini terlalu tidak masuk akal. Ketika Leon teringat kalau orang-orang ini bisa melarikan diri dari serangan tim Huya, Leon merasa sedikit cemas. Dia khawatir kalau orang-orang ini sengaja menyembunyikan diri mereka dengan meringkuk di tempat kecil seperti kota Qizhou agar tidak terlihat oleh musuhnya. Saat ini, ada 3 master alam bawaan ditambah 2 orang seniman kekuatan internal. Meskipun Leon juga melangkah ke alam bawaan, tapi tidak ada jaminan kalau dia akan bisa melarikan diri dengan selamat dari kepungan orang-orang ini. Melihat Leon yang sibuk menoleh ke kiri dan ke kanan, Zhang Sensan mencibir. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Dari kata-kata Leng Qing, dia sudah tahu detail latar belakang Leon. Leon adalah seorang jenius seni bela diri kekuatan internal. Bisa mencapai puncak kekuatan internal pada usia kurang dari 20 tahun, tentu saja layak disebut jenius. Tetapi, bahkan seorang jenius dengan bakat tingkat tinggi pun tetaplah hanya seorang jenius. Dalam seni bela diri, yang terpenting adalah akumulasi pengalaman selama bertahun-tahun. Zhang Sensan mampu membunuh Leng Qing yang telah memasuki alam bawaan dengan 1 pukulan. Jadi tentu saja dia juga memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Leon dengan 1 pukulan. Tetapi dia tidak ingin menganggap enteng orang yang telah membunuh putranya ini. Mendengar perkataan Zhang Sensan, Leon tertawa kecil. Melarikan diri? Kapan aku pernah mengatakan kalau aku akan melarikan diri? Zhang Sensan tersenyum ringan. Senyumnya penuh dengan ejekan saat dia berkata, "Baiklah, aku suka keberanian anak muda seperti ini. Karena kau adalah seorang pemberani, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Bagaimana menurutmu?" Di mata Zhang Sensan, saat ini Leon hanyalah berpura-pura terlihat tenang. Siapa yang akan percaya kalau seorang seniman bela diri kekuatan internal tidak ingin melarikan diri ketika berhadapan dengan 3 orang master alam bawaan ditambah 2 seniman kekuatan internal. Melihat cibiran di wajah Zhang Sensan, Leon masih tersenyum ringan dan berkata, "Bunuh diri? Apakah kau begitu percaya diri sehingga berpikir kalau kau bisa membunuhku?" Zhang Sensan menjawab dengan dingin, "Sepertinya kau tidak akan meneteskan air mata kalau belum melihat peti matimu. King San, beri dia pelajaran." Saat kata-kata itu selesai diucapkan, pria paruh baya yang ada di belakang Leon sudah melompat keluar seperti kilat dan menyapu ke arah Leon. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.